semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Oh, iya. Sudah siap memuji Tuhan? Siap. Iya. Oke, ayo biar Yesus yang semakin bertambah, kita yang semakin berkurang. Karena Yesus yang layak terima sembah kita. Ayo, dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah. Harus makin bertambah. Amin, amin. Ku harus makin berkurang. Nama Yesus. Nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Yesus ditinggikan. Yesus ditinggikan. Dan salibnya diberitakan. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya. Sekali lagi, ayo. Dia harus makin bertambah. Amin. Harus makin berkurang. Nama Yesus. Nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Iya, benar ya Kak Lia ya. Betul ya Kak Wati. Iya betul ya. Hanya Yesus saja ya Kak yang semakin bertambah. Iya ya, kita harus semakin berkurang. Ya, berkurang dalam arti apa? Dalam arti kenakalan kita, semuanya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Betul. harus berkurang, harus dikikis ya. Biar Yesus semakin ditinggikan ya. Sebelum kita berdoa, kita mau nyanyi dulu ya Nak ya. Kita nyanyi Bapakku Bapakku baik. Semuanya sikap berdoa. Bapakku baik, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Sekali lagi kita pujikan Bapakku baik. Bapakku baik. Ayo semuanya sikap berdoa. Engkau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Sekali lagi semuanya sikap berdoa kita pujikan Bapakku baik. Bapakku
atas kasih setiamu pada hari ini. Kami bisa beribadah TF Junior online. Tuhan berikan kami jaringan internet yang bagus supaya kami bisa beribadah dengan lancar. Tuhan berkati kakak-kakak TF Junior yang melayani, juga teman-teman yang ikut beribadah. Tuhan pimpin dan sertai kami dalam ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, puji syukur dan kemuliaan hanya bagimu. Amin. Amin. Aduh, pinter ya Pinter Kak ya, ya. Kak ya. Oh, pinter. Terima kasih Adik Imelda. Buat doanya. Christine buat doanya ya. Lanjutnya kita mau nyanyi lagi ya Kak ya. Ya, bolehlah. Ayo Oke. kita terus memuji Tuhan ya Iya. sayang ya. Yo, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Amin. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kak, Iya Kak. ini kita lihat ini teman-teman kita ini Ya. ganteng-ganteng, Iya, cantik-cantik. juga. Kita mau undang adik-adik di rumah bangkit berdiri boleh ya Kak ya? Boleh. Kita mau nyanyi yang agak sedikit bergerak ya. Teman-teman semua silakan bangkit berdiri. Kita akan nyanyi lagu apa ya ini ya Kak ya habis ini ya? Apa ya itu loh yang di atas Ya, pohon, siapa yang di bisa dalam nebak? tanah, Kita mau nyanyi lagu apa di ini? dalam sangkar, Ayo, di dalam siapa- gereja. Ayo, lagu apa? Ayo. Lagunya apa? Siapa yang tahu? Di atas pohon, di dalam tanah, di dalam. Oh, anak monyet. Oke, kita nyanyi itu ya. Anak Ya. monyet. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah. panjang tangan, Itu pencuri, panjang sabar, sifat anak Tuhan. Anak monyet. anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Iya. Tadi kita belum lihat teman-teman bergerak ya Kak Wati ya. Mm-mm. Kok nggak ada yang ekspresif ya adik-adik ya? Iya, ayo bergerak dong sayang. Ya, ya bergerak. Sekali lagi kita memuji ini, tapi dengan gerakan yang semangat. Oke? Oke, kita nyanyi Oke, lagi ayo ya. lagi ya. Anak monyet. Anak monyet di
sudah sip ya. Iya. Boleh duduk lagi sayang. Terima kasih ya adik-adik ya. Boleh duduk lagi. Ya, Nah, ya. Sekarang kita akan melihat ya Kak video Wati ya. ya. Video dari adik-adik Baduta. Baduta. Ya. Silakan Kak Admin. Kelintiku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi saya tak dapat sembayang. Pining dan anjingnya, tidak ulen anaknya, tidak ulen mantunya, masuk alam badan, udan ubah bulunya, udan ubah bulunya, udan ubah bulunya, abang Orang. tawa. Happy ya ya ya, happy ye ye ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Bapakku baik, ikan sudut baik, saya hari ikau baik, terima kasih Bapakku. Belakang. Wah, pinter, hebat Iya. ya. Waduh, Kak Lia, Iya, Kak anak-anak Wati. kita ya masih Baduta tapi sudah pinter Pinter-pinter memuji nyanyi. Tuhan. Betul Kak Tri. Ya. Yang belum ya Kak, ditunggu ya Kak ya. Yang belum yang mengirimkan belum ya, video yang belum. Ayo belajar ya, nggak apa-apa ya. Yuk. Nah, Kak. iya Kak. Sekarang, Minggu terakhir ya Kak ya. waktunya Kelas apa ya Kak yang memuji nama Tuhan? ya? besar. Oh, kelas besar. Ayo. Buat adik-adik yang kelas Kelas besar, besar. dipersilakan memuji Tuhan. Ayo, siapa? Moses ta ini ya, Moses yuk. Moses kelas apa? Kelas besar kan? Ayo, Moses nyanyi yuk. Ada satu sobat Kak. Oke, Boleh, siap. ayo. 1, 2, 3. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay. Terima kasih, Moses tetap Moses. semangat ya. Yesus yang selalu menghibur Moses dan keluarga ya. Tetap setia kepada Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman ya, Pak Betul. ya. Kita akan sambut firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan pujikan Yesus sayang padaku.
Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang. Ayo semuanya lipat tangan untuk Allah. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam. Sekali lagi dengan sikap berdoa. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Doa firman saya serahkan ke Kak Feris. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, juga berkati kakak-kakak yang akan mengajar firman pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat sore semuanya. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Shalom. Halo. Sehat semua, adik-adikku semua? Puji nama Tuhan. Sore ini, Tuhan. puji Tuhan. Sore ini adik-adik sudah memuliakan nama Tuhan, sudah bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya sore ini kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang sudah menyiapkan Alkitab? Disiapkan Alkitabnya dulu. Kalau waktunya mendengar firman Tuhan, enggak ada yang bercanda, enggak ada yang makan, ngemil, terus rame sendiri. Enggak ada ya, adik-adik semua ya. Adik-adik semua belajar untuk menghargai siapa adik-adik? Menghargai Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Pada bulan ini, bulan April, ya, pada bulan April ini dari minggu pertama, kedua, kemudian ketiga, keempat, dan sekarang sudah kelima, ibadah kita yang kelima dalam minggu ini di bulan April. Kita semua merayakan Paskah. Ya, siapa yang ingat minggu kemarin yang menyampaikan firman Tuhan di TFJ yang kita ibadah tatap muka? Siapa yang ingat? Ayo. Kakak Heski. Iya, Kakak Heski. Kakak Heski kemarin menyampaikan firman Tuhan tentang apa? Siapa yang ingat? Ayo. Kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit pada hari yang keberapa adik-adik? Ketiga. Puji nama Tuhan. Dalam bulan ini, kalau minggu pertama Tuhan berfirman tentang
Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya, minggu pertama itu firman-Nya tentang Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Kemudian minggu kedua firman-Nya tentang Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus. Berapa kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Siapa yang ingat? Ayo. Wah, 3 kali. Ternyata adik-adik semua ini memperhatikan firman sehingga bisa menjawab meskipun sudah hampir sebulan. Kemudian yang disampaikan dalam minggu tanggal 15, bukan minggu ini, Jumat, yang menyampaikan Bu Eko. Ayo apa? Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk apa, adik-adik? Untuk menebus dosa kita. Iya, untuk menebus dosa kita. Kemudian tanggal 17 Tuhan Yesus bangkit. Sekarang Kak Tri mau tanya, siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit? Angkat tangan. Siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit? Saya. Iya. Ternyata adik-adik semua TOP top, BGT top banget. Puji nama Tuhan. Sore ini Kak Tri mau menyampaikan tentang Saya. apa, adik-adik? Tentang Thomas yang tidak percaya. Apakah adik-adik semua percaya kalau Tuhan sudah bangkit? Tadi kan sudah bilang sudah percaya, Kak. Apakah adik-adik ragu-ragu kalau Tuhan Yesus bangkit? Tentunya tidak ada yang ragu-ragu, tidak ada yang tidak percaya. Semua percaya bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Puji nama Tuhan. Yang sudah membawa Alkitab bisa dibuka di dalam Yohanes pasal yang ke-20 di dalam Perjanjian Baru, adik-adik. Yohanes 20 ayat 19 sampai 21. Nanti enggak dibaca semuanya ya. Kalau dibaca semua nanti habis waktunya. Kak Tri minta tolong dibacakan ayat yang ke-19 saja. Siapa yang bisa membantu Kak Tri pada sore ini? Daniel, Kak. Daniel, Kak. Daniel. Siapa? Daniel? Iya, Kak. Ya, Daniel. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. Ayo Daniel. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Puji nama Tuhan. Terima kasih Daniel. Di dalam ayat yang ke-19 ini dikatakan bahwa pada suatu malam itu murid-muridnya Tuhan Yesus berkumpul di suatu rumah. Sebelum dilanjut Kak Tri mau tanya, berapakah jumlah murid Tuhan Yesus? Siapa yang tahu? 12 orang, tapi ada yang menyangka, ada yang menjual Tuhan Yesus. Siapa namanya? Yang telah Thomas. Yudas. Tadi Yudas menjual Tuhan Yesus. Terus yang menyangkal Tuhan Yesus siapakah namanya? Ayo. Petrus. Nama Tuhan. Oke, kita lanjut. Dikatakan bahwa pada suatu malam adik-adik ya, murid-murid Tuhan Yesus itu sedang berkumpul di suatu rumah. Terus mereka tuh ada di dalam rumah, kemudian ayo semua pintu itu ditutup. Semua pintu, semuanya enggak ada yang kelewatan. Semua harus ditutup. Kemudian jangan lupa jendela masih kebuka. Jendela juga harus ditutup rapat-rapat. Karena apa adik-adik? Karena murid-murid Tuhan Yesus itu menutup pintu dan jendela
karena mereka masih takut ya. Nanti jangan-jangan orang Yahudi yang telah menyalibkan Tuhan Yesus itu datang lagi. Ayo kita tutup aja pintunya, kita tutup aja semua jendela supaya jangan ada orang yang bisa masuk ke tempat kita saat berkumpul pada malam ini. Kemudian di tempat tersebut karena mereka masih takut, masih sedih ya adik-adik ya. Jadi suasana itu sepi banget. Kalau merasa ketakutan ya, jadi ngomong aja nggak pakai kenceng-kenceng adik-adik ya. Ngomongnya wis bisik-bisik aja. Nanti kalau kenceng itu didengarkan dari luar. Ya, udah pintu ditutup, jendela semuanya dirapetkan semua. Mereka itu masih merasa sedih. Karena apa? Karena kehilangan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah nggak ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus sudah disalibkan karena menebus dosa kita semua. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik ya? Saat mereka sedang dalam kondisi sedih, ketakutan, dan dia itu semua muridnya itu yang ada di situ, terus diam-diam aja ya, diam-diam. Tiba-tiba apa yang terjadi adik-adik? Datanglah seseorang di tengah-tengah mereka. Tiba-tiba ada seseorang yang datang di tengah-tengah mereka yang sedang berkumpul tadi adik-adik. Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang datang di tengah-tengah murid-murid Tuhan Yesus tadi? Tuhan Yesus ya. Di saat mereka sedang ketakutan, sedang sedih, tiba-tiba Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang itu, damai sejahtera bagi kamu. Ya, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu, bagi kita semua ya. Padahal tadi lewat mana ya, murid-muridnya itu bingung. Kok udah dikunci, udah dirapetin semua, tapi kok tiba-tiba ada yang datang. Tapi puji nama Tuhan, tadinya yang murid-murid itu takut, sedih, takutnya karena kalau ada orang Yahudi yang mau datang lagi, sedihnya karena udah nggak bersama dengan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah mereka, kembali mereka bersukacita adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah benar-benar bangkit dan Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kemudian sesudah Yesus berbicara kepada mereka, Yesus menunjukkan tangannya ya. Tangannya ini, ya ini kalau Kak Tri kasih contoh, tangannya ini berlubang paku ya. Kak Tri juga sudah bikin apa itu? Tangannya ini, tangannya Tuhan Yesus kenapa? Berlubang paku adik-adik ya. Ini karena dosa kita. Kemudian setelah Tuhan Yesus bertemu dengan semua murid-muridnya, murid-muridnya kembali bersukacita, dan Tuhan Yesus kembali meninggalkan murid-muridnya yang ada di tempat berkumpul tadi adik-adik. Tapi di saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya tadi itu, ada satu muridnya yang tidak ada di situ. Ada satu muridnya yang tidak ada di situ, yaitu Thomas. Ya, Thomas. Thomas ini disebut juga dengan panggilan Didimus ya. Thomas saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya tadi, Thomas nggak ada di situ. Kemudian setelah Thomas datang, murid-murid bercerita, Thomas. Tadinya kan sedih semuanya, akhirnya sudah bersukacita. Tom, ingat tadi malam itu Tuhan Yesus ke sini, Tuhan Yesus datang di tengah-tengah kita. Tetapi
Apa kata Thomas? Ayo, siapa yang mau membantu Kak Tri dalam Yohanes 20 ayat 25? Maka kata murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih Brian untuk bantuannya dalam membaca firman Tuhan. Dikatakan tadi kan murid-murid Tuhan Yesus yang pertama didatengin Tuhan Yesus itu percaya. Karena apa? Karena sudah bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Kemudian diceritakan kepada Thomas dengan semangat, dengan sukacitanya bercerita pada Thomas. Tapi apa adik-adik? Thomas, aku nggak percaya. Aku nggak percaya kalau aku belum mencocokkan jariku ke dalam tangannya Tuhan Yesus yang sudah lukanya tadi. Thomas tuh nggak percaya. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Setelah beberapa saat itu murid-murid Tuhan Yesus 8 hari kemudian kembali mereka berkumpul di tempat yang tadi adik-adik. Kalau tadi kan saat pertemuan yang pertama itu Thomas atau Didimus nggak ikut. Jadi nggak tahu kalau Tuhan Yesus itu datang di tengah-tengah mereka adik-adik ya. Kemudian yang kedua ini setelah 8 hari kemudian mereka kembali berkumpul dan Thomas ikut ada di tengah-tengah mereka semua adik-adik ya. Mereka semua kembali berkumpul di tempat yang sama. Kemudian semua itu mengingatkan, ayo jangan lupa pintunya itu loh ditutupi kabeh. Ya, kalau malam-malam nanti ada orang Yahudi gimana? Jangan lupa jendela juga ditutup lagi. Akhirnya mereka sudah menutup semua pintunya, semua jendelanya. Tiba-tiba setelah mereka ada di keheningan malam ya, kalau malam biasanya kan pasti sepi ya, apalagi dalam keadaan masih sedih ya waktu itu, tapi Tuhan sudah datang, sudah ketemu, sudah bersukacita ya, sudah, tapi masih takut sama orang Yahudi gitu ya. Kemudian di saat mereka sedang berkumpul ada Thomas, berarti 11 muridnya Tuhan Yesus tadi itu. Akhirnya ada Tuhan Yesus kembali datang di tengah-tengah mereka, dan Tuhan Yesus juga menyampaikan salam kepada semua muridnya, damai sejahtera bagi kamu ya. Kalau ada adik di sini menyampaikan ketemu sama temannya, shalom, shalom gitu ya. Itu Tuhan Yesus menyampaikan shalom kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Setelah tadi yang pertama kan Thomas dikasih cerita sama teman-temannya kalau Tuhan Yesus itu benar-benar sudah bangkit. Tuhan Yesus itu sudah menampakkan diri ke kita, itu enggak percaya aku rek, enggak percaya. Sebelum aku memasukkan jariku ke bekas lukanya Tuhan Yesus. Akhirnya dalam 8 hari kemudian mereka berkumpul bersama tadi. Tiba-tiba Tuhan kembali datang di tengah-tengah mereka. Dan setelah Thomas melihat bahwa yang datang tadi itu benar Tuhan Yesus, Thomas itu, gitu ya. Benar ini benar ya, benar Tuhan Yesus. Akhirnya Kak Tri bisa minta tolong dibacakan dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-27.
Siapa yang mau membantu? Airlin. Yohanes 20 ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan dudukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih Airlin, bantuan membaca Alkitab. Ya, dikatakan dalam pertemuan yang kedua, Thomas itu terkejut. Hah, berarti ini benar Tuhan Yesus. Berarti ini benar. Akhirnya Tuhan berkata, Thomas, taruhlah jarimu ke bekas luka di tanganku ini. Kamu tidak boleh tidak percaya lagi, tetapi kamu harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah benar-benar bangkit ya. Akhirnya Thomas itu tersungkur ya. Thomas tersungkur, udah benar-benar percaya kalau Tuhan itu sudah bangkit dan dia disuruh memasukkan jarinya ke bekas lukanya Tuhan Yesus di sini. Kalau adik-adik tahu, ini kedua tangannya Tuhan Yesus ini udah luka karena bekas paku disalib. Kemudian kedua kakinya juga ada lukanya. Ada lukanya bekas paku. Tidak itu saja adik-adik ya. Juga lambungnya juga luka karena ditombak, dikasih mahkota duri. Semua ini Tuhan lakukan untuk apa adik-adik? Untuk menebus dosa kita. Iya, Tuhan rela disalibkan, tangannya terluka, kakinya, lambungnya, bahkan bermahkota duri. Semua itu untuk kita semua, untuk menebus dosa kita semua. Ya, saat Thomas melihat dengan matanya sendiri. Kalau tadi dikasih cerita teman-temannya nggak percaya Thomas, nggak percaya kalau aku belum lihat dewe ya, belum lihat sendiri, benar itu Tuhan Yesus, aku nggak percaya. Tetapi saat Thomas melihat dengan mata kepalanya sendiri, dikatakan apa? Thomas tersungkur, Tuhan ampuni aku ya. Akhirnya Tuhan menyuruh memasukkan jarinya ke bekas lukanya yang disalib tadi. Akhirnya apa adik-adik? Thomas menjadi percaya bahwa Tuhan sudah bangkit pada hari yang keberapa? Hari ketiga. Kemudian hari yang ketiga. Kemudian setelah Thomas benar-benar percaya kalau Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit, Tuhan berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, dikatakan di sini adik-adik, kalau ada kakak-kakak TFJ yang menyampaikan firman Tuhan, apakah adik-adik percaya bahwa firman yang disampaikan kakak-kakak itu benar? Percaya apa enggak adik-adik? Kalau percaya ya, percaya, enggak usah ragu-ragu bahwa semua yang disampaikan oleh kakak-kakak TFJ itu semuanya ada di dalam firman Tuhan. Enggak pakai harus melihat dulu, enggak percaya aku enggak melihat, enggak percaya aku enggak mencocokkan jariku dulu kayak Thomas. Ya, di sini kita sebagai anak Tuhan harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Contohnya, kalau adik-adik sedang sakit ya, adik-adik itu berdoa kepada siapa? Adik-adik sedang sakit, contohnya berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Tentunya adik-adik juga percaya bahwa saat
Tuhan aku sakit, Tuhan sembuhkan aku. Adik-adik percaya enggak kalau Tuhan Yesus itu mampu, sanggup menyembuhkan adik-adik semua? Percaya kan? Percaya. Puji nama Tuhan. Adik-adik enggak usah ragu-ragu, percaya semuanya ya. Kita sebagai anak Tuhan harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan seperti Thomas yang enggak mau percaya sebelum melihat dulu. Terus saat kita mendengarkan perkataan Tuhan Yesus juga melalui firman Tuhan, kita juga enggak boleh ragu-ragu. Benar tak kakak-kakak itu menyampaikan firman Tuhan? Ya, di sini kita harus percaya meskipun kita enggak ngelihat, kita berdoa, berserah sama Tuhan, kita yakini bahwa Tuhan sudah mendengar doa kita dan kita akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Itulah yang disampaikan oleh Kak Tri sore ini. Adik-adik mau melihat videonya? Siapa yang mau melihat video? Oke, Kakak admin bisa minta tolong diputar videonya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Terima kasih Kakak admin. Ayo adik-adik, kita akan mengakhiri firman Tuhan pada sore ini. Kita akan bersama-sama berdoa. Semua ambil sikap doa yang benar, lipat tangan, tutup mata. Kita akan bersyukur untuk firman Tuhan sore ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu buat kami sore ini. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu buat kami semua, sehingga sore hari ini kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ajari buat kami untuk percaya, ajari buat kami untuk senantiasa bersandar penuh kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, Tuhan memberkati adik-adik kami semua yang sudah setia untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kakak admin yang sudah membantu kami. Tuhan memberkati orang tua yang sudah menemani adik-adik kami semua. Terima kasih ya Bapa,
Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan berikan buat kami sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Tri untuk berkat firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Iya, makasih ya Kak Tri. Nah, kita nyanyi dulu aja. Nyanyi dulu ya Kak ya. Oke, satu ya. boleh. Kita akan nyanyi Aku Pahlawan pahlawan Kecil. kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Nah, tidak ada ya yang Ada ya, dapat Kak, ya. melawan kita kalau kita Yesus bersama ya, dengan betul. Yesus ya. Iya Kak Lia ya. Oke, selanjutnya kita akan doa. Minta tolong Kak Christine untuk doa penutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini. Tuhan sudah memberkati kami semua dengan kami mengikuti ibadah TFJ dari awal, dari puji-pujian, kami mendengarkan firman, dan hingga saat ini kami terus menerima berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan Yesus, sore hari ini kami juga sehati berdoa untuk adik kami Moses yang beberapa saat yang lalu Tuhan telah mengangkat Papa yang dicintai untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan, Engkau pasti memberikan sukacita, kekuatan, penghiburan untuk adik Moses dan juga kakak-kakak beserta dengan mamanya kakak Moses. Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman yang lainnya yang saat ini mungkin sedang sakit. Tuhan sanggup, Tuhan pasti menyembuhkan dan menjamah adik-adik kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang sudah disalurkan melalui Papa Mama kepada TF Junior. Kami percaya Tuhan, Tuhan pasti memberkati setiap adik-adik dan juga Papa Mama, baik dalam pekerjaannya ataupun yang dalam usahanya. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan menyudahi ibadah TFJ pada sore hari ini. Kami yakin dan percaya kalau Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk di ibadah yang akan datang, kami akan kembali bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat kakak-kakak TFJ yang telah melayani di pada sore hari ini, baik yang berada di gereja ataupun di rumahnya masing-masing, semuanya dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita pujikan Bapa. Terima kasih. Adik-adik jangan live dulu ya, kurang ayat hafalan. Saya serahkan ke Kak Tanti, silakan. Oke, terima kasih Kak Lia dan Kak Wati. Hai semuanya,
Sudah siap belum untuk mendengarkan, untuk melihat ayat hafalan yang sudah kalian kirimkan? Silakan Kakak Admin. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Matius 28 ayat 6. Ia tidak di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Matius pasal 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang dikatakannya. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama yang ia katakan. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Puji nama Tuhan. Semakin hari semakin banyak ya yang ikut mengumpulkan ayat hafalan. Kak Tanti bangga banget kakak kasih jempol 2. Pinter semuanya. Oke, kalau gitu kita akan lihat ayat hafalan untuk minggu ini. Wow. Ayo, sudah siap belum untuk membacanya? Coba. Jangan lupa di screenshot ya. Ayo kita mau baca bareng-bareng. Dinyalakan mic-nya. Ayat 15. Lord trust you, I have said. Lord, I trust you, I have said. You are my God. Oh, pinter semuanya. Oke, Luis pinter sekali. Jangan lupa ya dikumpulin paling lambat hari apa? Kamis. Hari Kamis. Jangan lupa ya, jam 9 malam dikumpulkan.
Terima kasih. Sampai jumpa hari Minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.